kan sebagai perintis itu gimana milihnya dulu kok? Kayak bahwa kayak gue mau ke kopi gitu. Atau itu udah bisnis kesekian mungkin yang kalau perjalanan kan? Atau pertama? Jadi saya tuh udah jadi entrepreneur mungkin sekitar 15 tahun lah ya. Lebih banyak gagalnya sih daripada berhasilnya. Dan kebetulan sebelum saya kerja di kopi, saya kerja di teh dan sebelumnya kerja di batu bara gitu. Dan pada tahun 2014-15 kebetulan usaha saya tuh bangkrut karena waktu itu kan namanya komoditi kan super cycle ya. Jadi karena waktu itu harga turun mungkin turun 2/3 tapi cost sama ya udahlah habislah tutup toko gitu ya. Nah dari situlah makanya saya mencoba untuk membuat retail bisnis. Karena menurut saya itu tidak sefluktuatif bisnis komoditas. Nah dari situlah saya bangun tea business sama Lewis and Carroll. Lucunya waktu itu pas saya bikin idenya simple. Oh banyak kafe ya tapi nggak ada orang bikin kafe jualan teh. Padahal orang Indonesia juga sebenarnya suka ngeteh gitu. Makanya kenapa saya bikin Lewis and Carroll Tea. Waktu itu udah lumayan oke, ada 7 toko. Tapi saya merasa bahwa lebih banyak dari 7 toko ini kayak sangat sulit gitu. Karena orang nggak bisa beli teh 40-50 ribu. Tapi kalau saya ngelihat di kafe jualan teh atau kopi yang jualan 20 ribu tuh nggak banyak gitu. Hampir nggak ada. Dan kalau saya misalnya dulu kan saya sempat kerja di BEJ ya, di Ernst Young. Nah di sana saya ngelihat, oh di convenience store, Family Mart dan sebagainya, itu yang jualan kopi tuh rame banget, ngantri gila-gilaan gitu ya. Jadi dari situ saya ngelihat kayaknya itu sebenarnya ada missing gap di market, yang dimana harusnya kalau kita bisa jual kopi yang affordable, itu bisa banget. Dan formatnya sebenarnya, dan waktu kebetulan kan juga boba baru booming ya di Jakarta dan sekitarnya. Nah dari situ saya ngelihat, oh kenapa orang nggak jualan kopi pakai format boba bentuk tokonya, yaitu grab and go. Nah makanya dari situlah saya bikin toko pertama tuh di Stanchart karena waktu itu ya nggak ada duit ya untuk buka di mall. Di mall DP perlu setahun di muka, di ruko perlu DP 2-3 tahun di muka. Jadi yang paling gampang emang di kantor karena kantor cuma bayar security deposit 3 bulan, konstruksi juga bisa bilang cukup murah, kontraktor juga kebetulan teman dia bisa utang. Jadi ya udah akhirnya saya bikinlah toko kopi pertama di Menara Standar Chartered. Bentuknya kayak booth boba dan karena modal sangat murah ya kita payback 3 bulan. Lalu kita bikin lagi toko kedua, ketiga, keempat, sampai ya akhirnya kita ada 50 toko di tahun kedua dan hari ini kita ada 1.200 toko di 6 negara gitu. Jadi ya perjuangannya cukup panjang tapi ya semuanya itu dimulai dari ide ya. Dari ide dan adaptasi gitu dengan segala sesuatu perubahan yang terjadi di sekitar kita. Gitu.